Selamat pagi rekan-rekan, kembali lagi bersama kami di PPKD Jakarta Selatan. Kami dari kelompok 1. Izinkan kami memperkenalkan diri. Teman-teman, nama saya Muhammad Algifari. Dan saya Muhammad Ilham Biadi. Saya Elang. Saya Andreja Midianto. Saya Fajar Novrian. Untuk kali ini kita ingin setting beberapa jaringan ya, seperti layaknya ONT, ODC. Dan ini berjudul sebenarnya FTTH Fiber to the Home, dan kita akan memainkan fiber optik di topologi kita. Ya, seperti itu nanti kita langsung aja ke tutorialnya dari awal ya, sampai ngetes untuk ke klien. Ya, yang pertama-tama kita akan melakukan Kita setting rutenya dulu buat nanti sumber internetnya. untuk sumber internet di Metrotik. Oke ya, jadi di sini bisa dilihat. Nah, ini selaku klien dan selaku ISP-nya ini ada Elang. Nah, ini bisa dicolokkan aja, angkat aja, enggak apa-apa. Itu yang terus sini atas. Atas. Nah, ini mau dikonfig dulu untuk Metrotiknya. Oh, udah. Tadi ini awal. Nah, ini ntar kita lihat untuk konfigannya. Ya. Untuk jalur-jalurnya juga silahkan Iya, ini kan dikasih tahu. Ini kita dari kabelnya dulu ya. Benar. Nah, ini udah. Buat topologinya yang pertama internet itu ke port 1 di Mikrotik. Nah, yang 2 3 itu dia udah di bridge buat nanti manajemen OLT dan juga PC kita nanti. Terus setting OLT-nya. Yang keempat 5 itu juga di bridge. Nanti dia untuk PPPoE dan juga hotspot. Nanti kita coba dulu di port 3 dulu. Nah, itu mengarah ke port 3 mengarah ke MGMT aja. MGMT. Jangan deh ini. Balik. Ke itu aja ntar ya, coupling ya. Ini 3 itu MGMT. 3 MGMT. Nah, yang 5 ini kita colok buat sebagai uplink si ONT-nya. Iya, coupling ya. Nah, ini ada uplink Coupling. 2 apa 1? Satu. 1. Ya, itu yang tengah ya. Ini mana, Cuk? Udah bener itu. MGMT-nya. Di sini, ini MGMT. Oh iya, Tadi. Nah, ini uplink 2, Uplink. teman-teman. Nah, ini yang mana? udah. Terus kabel untuk settingnya yang kuning tadi mana? Kita lihat dulu settingan mikrotiknya. Nah, sini aja, Belum dicolok. Oh, udah ya, nggak usah pakai ini. Mas. Colok dulu. Oh, udah kan ada settingan. Oh, udah bisa remote. Masing-masing kita udah bikin video itu settingan. Nggak apa-apa. Apa? Besok. Kamu bisa settingan sama? Lupa settingan. Nah, ya. Mana nih kalau Winbox. Masuk ke Winbox. Nah, ini untuk settingan mikrotiknya ya. Winbox. Mana belum dicolok guys, jadi kita nggak muncul. Nah, colok MGMT. Enggak, ini benar sini udah atas ya. Nah. Nah, gas. Refresh. Nah, nih, udah connect. Nah, ini kita lihat settingannya kayak gimana. Kita mainnya di apa aja nih? kita tes dulu. Di sini kita masuk ke mikrotiknya ya. Di sini masuk mikrotik. Terus kita nama kita ubah dulu ya untuk identitinya. Sini kita ubah jadi Fajar. Setelah itu kita masuk ke interface, kita ubah namanya dulu. Yang pertama Ether 1 kita buat internet. Yang kedua kita buat MGMT dan LAN. Biar cepat kita copy aja ya sini ya. Kita buat untuk Ether 3-nya nanti kita samain aja. Nantinya Ether 2 dan 3 ini kita bridge ya. Jadi bridge 1 dan Ether 4 dan 5 jadi kita bridge jadi Ether 2. Sini. Ether 4 dan 5 kita buat PPoE. Oke, setelah itu kita bridge ya. Bridge MGMT yaitu pada Ether 1 dan Ether 2 nya kita bridge ntar. Oke, kita tambahkan di sini. Sudah ada yang kedua. Kita tambahkan untuk PPoE bridge-nya. Selanjutnya kita buat di bagian port. Kita masukkan Ether 2 dan 3 ke bridge 1 dan Ether 4 Ether 5 ke bridge 2. Sini keluar ya. Ini jangan panik teman-teman sana. Dan oke, setelah itu kita akan setting untuk DCP kliennya di sini. Oke.
Sini udah dapat IP langsung ya. Setelah itu kita masuk ke sistem, ke service. Kita perlu unaktifkan dulu ya untuk beberapa fiturnya di sini, beberapa layanan gitu. Oke, setelah itu kita atur untuk share listnya di sini, kita tambahkan untuk mic mount-nya ya di sini ya. Di lokal, write dan API terus read, oke. Setelah itu kita tambahin mic mount. Untuk grupnya kita pilih mic mount, di sini kita buat passwordnya ya. Setelah itu kita buat oke. Sini. Setelah itu kita tambahkan untuk IP-nya di sini ya. IP dari bridge 1 dan bridge 2-nya di sini. Tambahkan di sini. Oke. Setelah itu jangan lupa iniannya ya, /24 nya. Selanjutnya kita atur untuk bridge di DHCP sini. Ini di sini kita next saja ya. Kalau teman-teman mau ngatur untuk jumlah IP-nya bisa sini. Setelah itu kita atur untuk DNS-nya di sini. DNS, setelah itu kita atur firewall NAT-nya di sini, SRC NAT, affiliator 1 dan action-nya masquerade ya. Selanjutnya kita oke. Setelah itu kita masuk ke DHCP server lagi. Kita ngelihat apakah ada yang belum di input atau sudah. Kalau sudah, kita coba masuk ke mic mount-nya ya di sini ya. Sini kita login dulu ke mic mount-nya dengan password mic mount 1234. Cuman di sini saya agak lupa password, jadi ada beberapa kali kesalahan ya di sini ya. Jadi tapi nantinya saya bisa login karena sudah ingat dengan passwordnya begitu. Pokoknya teman-teman, untuk masuk mic mount ini hanya perlu memasukkan username dan password mic mount 1234 ya, defaultnya begitu. Kita coba masuk lagi, lihat mic mount-nya di sini. Setelah itu, setelah masuk ya di sini ya, mic mount 134 login gitu. Setelah itu add router. Setelah itu kita tambahkan di sini, misalkan teman-teman mau nambahin kayak apa namanya, nama untuk ini hotspotnya ya nanti ya. Sini kita masukkan IP dari MikroTik ya. IP MikroTik ini bisa kita lihat di pas saat kita login awal-awal MikroTik gitu. Ini bisa kita lihat di sana. Setelah itu, kalau untuk username ya, username dari MikroTik ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman buat admin, jadi passwordnya juga gitu. Oh, di sini kita lupa nambahin untuk hotspotnya ya. Di sini kita tambahin dulu hotspot di sini di fitur hotspot bagian IP. Hotspot kita tambahin hotspotnya di sini. Kita masukkan DNS ya sini ya. DNS-nya kayak misalkan fajar.local atau teman-teman bisa menyesuaikan dengan .net atau dan lain sebagainya juga bisa. Sini saya juga nggak buat passwordnya ya. Ini ya.
Setelah itu kita coba lagi untuk ngeping, masuk ke mic mode-nya, kita atur lagi biar di mic mode-nya itu terkoneksi. Sini kita masuk dulu ya. Setelah itu kita coba hubungkan ya dengan ping. Di sini sudah terhubung, oke, connect. Terus kita tambahkan untuk hotspotnya di sini. Kita tambahkan ya hotspot di sini ya. Tambahin hotspot. Teman-teman bisa periksa lagi pengaturannya ya. Kadang di sini ada beberapa konfigurasi mungkin yang tertinggal, mungkin bisa teman-teman cek lagi. Sini kita tambahin ya untuk hotspotnya di sini. Kita tambahin dulu paket dari hotspotnya itu apa begitu. Di sini saya buat paketnya itu namanya Fajar Cell. Sini bisa expire mode-nya remove dan record ya. Biar nanti saat orangnya keluar bisa orang lain bisa connect juga gitu. Sini kita perlu connect dulu ya. Sini lumayan lama connectnya. Di sini saya percepat saja di sini. Sini saya belum ini ya. Belum dapat ping ya sini ya. Sini kita tambahkan lagi untuk kita generate untuk vouchernya di sini. Generate untuk vouchernya di sini. Setelah berhasil connect tadi kita generate voucher ya sini ya. Voucher, terus kita lihat di sini, kita pilih dulu ya untuk di komenannya itu. Ya, oke. Nah ini sekarang kita colokin ke OLT ya. Nih. Di sini kita lihat Wah, redamannya udah berhasil ya. Ini jangan sampai jatuh guys ya, kalau bisa disayang-sayang. Sudah berhasil. Ininya. Kita buat vouchernya. Nah ini kita pakai berapa dB Dan nih? setelah kita Kemarin udah dicek. ini bisa Udah digunakan tesnya untuk normal test. klien Ini kita tes redaman nih. nantinya. Selanjutnya kita ngatur untuk Kita tes redaman. Ya. Dah. Ya, klien. cek dulu cek. Cek redaman nih, cek. Tuh, dapat -6. Dua. Nah, oke guys, ini kan tadi udah disetting nih sama si Elang sebagai ESP. Nah, ini sekarang tugas kita sebagai klien untuk mendistribusikan ke rumah-rumah ya nanti. Nah, ini setelah dikoneksikan ini ada tiang timur, barat ya, per distrik gitu. Saya sama Om sebagai klien. Nah, ini kita ini dulu ya Om ya. Redamannya. Oh, dia 0,96. Apakah betul? Betul. Nah, ini guys, nih kita dapat -18 ya. Tadi kita cek lagi ternyata ada yang kendor. Memang ini harus teliti untuk troubleshootnya, kita nggak boleh sampai yang kendor ya. Nah, udah, kita dapat -18. Masih bisa nih, ini loss nih ya. Lihat nih guys, loss nih. Merah kedap-kedip ya, kedap-kedip dia. Nah, terus kita ini aja. Colokin sini, set. Ya, sampai bunyi klik, kita tunggu sini. Oke guys, ini tadi kita udah colok ya. Ini udah nggak ada loss. Udah ada lossnya. Ini kita colokin nih ke sini nih. Jangan sampai salah colok ya. Tadi yang kuning. Yang kuning ya. Nah, ini kita ke NCPL kita buka ya, kita bikin statik. Ya, kita setting untuk gigi ceilingnya. Nah, ini untuk gigi ceiling ya, kita pastikan ya. IP-nya 1 oke, kita enter masuk. Nah, ini username. Username apa, Pak? Gigi ceiling, super admin. Gigi ceiling. Itu ada. Nah, ini untuk ininya ya. Settingan gigi ceiling. Kita ke coba yang ini, network. Nah, ini Oh, information itu. kita ke phone information. Nah, ini redaman kita nih 33 nih ya, nggak sampai 35, oke lah ya. Oke lah, ya. Nah, situ kita langsung ke network ya, coba. Nah, ini apa sekarang dijelaskan? Kita mau bikin untuk ada bun. Untuk ini usernya kita daftarin namanya Reza sesuai dengan yang didaftarkan oleh si pemilik ESP. Nah, ini pembuatan apa ini? Wah, oh iPhone. Pembuatan apa ini? Pembuatan untuk di Network. Jenisnya apa? Hotspot atau? Mana hotspot? Oh, ini karena open port ya ini. Karena ini open port, ini namanya untuk internet ya, internet. Ya, oke ya. Nanti kita langsung aja, biar cepet guys, langsung kita tes uji wifi-nya ya. Oke. Udah. Oke guys, udah. Oke guys, ini kita mau masuk ke TP-Link untuk konfigurasi ya. Nah, terus kita ke operation mode, terus kita access point. Udah ya, nggak usah lagi. Terus untuk networknya ini smart IP nih ya, udah otomatis. Wirelessnya security. Ya, ini untuk WPA2 PSK. Ya kayak gini. Nah, terus untuk basic settingnya kayak gini. Terus nah ini untuk DHCP-nya kita disable ya, supaya nanti biar kita DHCP-nya tuh dari router atau dari gigi ceiling-nya gitu. Ngerti dah. Nah, oke ya. Nanti habis itu kita coba. Nanti ini harusnya buka ente dulu. Udah kan? Nah, terus coba kita tes ya. Jaringan di sini nih.
Ya, udah. Kita coba jaringan ya. Kita jaringan kita pakai wifi. Ya, ini wifi. Kita masuk ke kamar Ilham. Nah, ini udah connect ya, udah connect. Kalau emang mau nyobain, kita bisa disconnectin lagi. Kita forget kamar Ilham. Passwordnya apa tadi, Jo? 12345. Nah, itu ya passwordnya. Nah, udah terconnect. Nah, itu untuk SSID-nya. Ya, terus udah gitu aja sih. Nah, tuh kan udah ada kan? Udah bisa internet. Ya udah. MBPS. Rekan-rekan, mungkin itu sedikit tutorial dari kami. Nah, nanti untuk yang ini, yang sebelah sebelahnya, ya bisa dilihatin yang sebelah sebelahnya. Itu hampir sama konfigurasinya. Tinggal nanti dicolokin aja yang port yang untuk terusan sama inputnya. Ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.